Libur telah tiba. Libur, oh belum ya? Belum Belum ya? belum Hari ini doang sama hari kemarin. doang. Sudah selesai. Quarter finals yang berisikan final kesiangan. Ada 4 pertandingan kita bahas hari ini. Gue pengen cepet-cepet selesai sama Euro. Iya, kangen sama klub ya. Kangen sama klub. Tapi udah mulai panas sih, transfer apa. Mulai lah. Kalau Fiori Kamu udah here we go. belum, udah agreed personal terms, tinggal nego lah. Kalau cuma 50 juta segini lama, gagal. Bau-baunya gagal ya. Enggak, Ada yang nyalip. tenang aja. Milan butuh back kiri loh. Kiwior, kasih Kiwior. Madrid butuh back kiri loh. Saliba jangan nggak Saliba. Hah? jangan. Ya dah, hari ini kita bahas pertandingan quarter final saja dulu. Ada 4 pertandingan. Yang paling seru ada final kesiangan Spanyol Jerman yang sangat pecah. Wow. Dari segala sisi pecah. Yang kedua Inggris Swiss yang seru. Terus habis. Spanyol Portugal Prancis yang seru juga. Terus Belanda Turki yang mantap juga tuh. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bell-nya, follow kita di TikTok, Instagram, dan juga di sini nih di YouTube yang setiap hari. Walaupun udah nggak jam 6 ya. Ini kasihan nih teman-teman editornya Papai, Agil, gara-gara kita ada project interogasi itu kalau mau nonton juga sama TikTok. Podcast juga sama kata-kata TikTok gara-gara project itu. Jadi pojok debatnya kehambat, kadang upload jam 9 gitu. Ada beberapa upload jam 11. Sorry ya. Nanti habis Euro mudah-mudahan normal kita update. Kita uploadnya lebih rutin, lebih terukur, lebih padat gitu. Oke, kita mulai aja. Let's go. Kita mulai dari yang enteng-enteng dulu kali. Belanda Turki. Gue agak sedih sama pertandingan ini. Gue naruh harapan berat Turki. Dan memang di babak 1 kita lihat Turki direct, Turki efisien gitu. Menurut lu gimana? Menurut apa ya? Menurut gua Arda Güler gila sih. Jadi itu. jenderal loh dia. Jadi jenderal banget di lapangan tengah. Di umur segitu berapa dia umurnya? 19 paling. Iya kan? 18, Belum 20. Jadi jenderal serang gitu loh. Gue ngeliat Turki respect sama Belanda gitu. Dengan sit back, nggak mencoba megang bola kelamaan gitu. Tapi di sisi lain terlalu respect juga. Padahal dia punya quality untuk. Enggak sih, menurut gue pas sebenarnya. Untuk kayak gitu sama Belanda. Tapi memang ya nasib aja gitu loh. Nggak dapat golnya itu nggak dapat gitu. Gue lihat daerahnya gila, bener-bener berapa setiap kali counter sampai depan gawang gitu. Emang nasib aja menurut gue. Tapi kalau kita ingat golnya itu heading ya? Heading Muldur ya? Bukan Muldur backnya. Ada itu siapa sih namanya? Bukan Demiral. Yang gol akhirnya. Iya. Iya, Muldur bener. Muldur ya? Bukan Muldur. Itu Muldur golnya Belanda. Yang Gakpo. Gakpo tuh on golnya Muldur. Tapi kalau back itu yang golnya Turki itu dari si Alti apa sih? kita cek dari Samet Akaidin. Iya itu sepak crossnya Güler lagi itu. Mewah itu. Iya kan? Tapi di babak kedua memang Belanda akhirnya mencoba mengganti skema, narik Bergwijn, masukin siapa sih gede? Weghorst. Weghorst. Ditandem sama Depay, ya kan? Depay jadi second striker. Itu lebih fluid emang. Dan ya udah. Dilihatnya emang striker yang number 9 itu di kompetisi kayak gini tuh emang bakal lebih kepake sih. Pakai ya khususnya untuk opsi kedua ya. Iya, untuk opsi kedua. Alternatif di babak kedua lu mentok masuk gitu loh. Itu yang gue sayangin, Prancis nggak pernah naruh di Giroud. Sayang banget sih emang. Portugal nggak pernah misalnya naruh Gonçalo Ramos atau Jota gitu. Kan Ronaldo. Oh iya. Ketua RT. Ini bukan ketua RT, Presiden Ronaldo. Ya paling gitu aja sih kalau Belanda ya. Jadi kita senang juga sih ada Laka Tompesi yang hari ini ngepost parade Ambon. Kan di Ambon pada senang nih. Oh, dia ngepost Belanda. Dia di DM Instagramnya, dia minta, ini ntar saya kasih editor taruh aja ya. Dia minta videonya dari followersnya. Dia bilang gue mau post di TikTok. Saking respect dia sama coba di Indonesia Ambon. duet sama Tom Hai sama Ivan Jenner. Nggak nonton di Euro gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau lihat Belanda sebenarnya Gakpo sih rajanya masih. Iya, kemarin tuh disayang jadinya on goal ya. Iya, emang rajanya Gakpo.
bukan raja sih, masih pangerannya Gakpo. Iya, Tapi pangeran. rajanya itu menurut gue Belanda Defender bertahan defendernya bagus-bagus ya. bagus. De Vrij, Van Ake. Dijk, Ake. Ake. Menurut gue Dumfries nggak gitu, nggak terlalu menyerang. Iya. Tapi 3 itu top. Bener, gue setuju sama lo, Pak. Dan itu kan Belanda nggak ada Koop Miner sama De Jong ya, kemarin Nggak cedera, De Jong cedera di Jadi akhir. sebenarnya kalau gelandang lapis 2, lapis 2 sebenarnya. Tijani itu lapis 2, Schouten lapis 2, Firman lapis 2. Yang gue dimainin dulu tuh Xavi Simon sebenarnya. Xavi Simon Kurang. Xavi Simon soalnya dia nggak mainnya kurang juga sih. enggak, bukan kurang. Dia Mungkin buat- untuk output kurang, Pak, tapi Nggak maksudnya sebesar namanya gitu loh. iya, setuju. Untuk Ya, tapi output kurang ya, tapi Overrated ya. tapi untuk main tuh dia direct, makanya Koeman suka. Masa? Iya, dia kan Dia dribblingnya nggak tuh decisive, sering banget ya. dia makanya Ada bola ditahan. outputnya itu dia jelek. Maksudnya nggak menghasilkan hal ya apa output yang assist or goal gitu ya. Iya. Tapi mainnya tuh direct, makanya dimainin mulu. Ini kalau ada Ali enak nih, telat sih lu, Li. Susah bangun sih. Hobi Gue enak banget ada Ali enak nih, setengah jam ngomongin Gakpo doang ini. Iya kan? Aduh, kangen sama Ali. Lagi sedih dia, Le. Tiagonya, Tapi- Tiago pensiun. Ah, udah. udahlah. udah itu sih. Gak Dan lo tau gak golnya De Vrij? Kemarin kan golin De Vrij itu gol pertama ya, sebelum Gakpo yang mundur bunuh diri. Itu gol De Vrij pertama kali gol lagi semenjak 2015. Iya. Dan di 9 tahun. iya. Dan di major turnamen 2014. Dan lo kalau cek De Vrij itu salah satu back, dia lebih tinggi statnya daripada Van Dijk di kompetisi ini. Ball recovery-nya, maksudnya secara defending dari Ake, De Vrij, Van Dijk yang paling unggul De Vrij sebenarnya di kompetisi ini ya. Gitu. Jadi Gerak banget cukup ya dia. cukup underrated lah. Dia masih di Inter kan? Masih di Inter. Di inti kan sih di Inter? Inti dong. Oh inti ya? Inti lah. sama Bastoni. Nggak ada gantinya dia berdua. Nah itu Cuman Belanda Turki juga kita nggak bisa iniin Turki ya. Hmm. Bertahan di Turki menurut gue efektif sama kayak dia di babak pertama khususnya. Iya, bagus. Efektif banget. Gakpo ditutup sama Kadioglu. Verdi Kadioglu. Bagus banget. Playmaking attack-nya fullback. bagus. Playmaking Iya maksud fullback. gue Turki juga babak pertama dia milik Turki udah. Cuman babak Iya. kedua mungkin Belanda lebih Ya, karena ngejar lebih genjot. iya, ngejar Iya, ketinggalan. Terus Turkinya juga mungkin endure dulu kali ya, nahan buat Benar. buat push kayak kalau kayak babak pertama ya cepat habis lah. Kalau dia main kayak babak pertama menit 70 mungkin udah dibombardir sama Iya. Belanda. Makanya dia setback dulu ke belakang. Ya menurut gue Level sih maksud gue kualitasnya selevel gitu. lah. Enggak selevel dong. Permainannya Masa selevel Enggak permainannya, bukan pemainnya sorry, Oh, maksud gue. permainannya. Maksudnya, permainannya Dua-duanya tuh pantas masuk semifinal menurut gue. Iya. Mau Belanda pantas, mau Turki pantas gitu. Walaupun gue pribadi pengennya Turki ya. Tapi ya Belanda happy juga, nggak ada masalah. Misalnya Turki tuh gue suka aja underdog gitu kan, kayak ada Maroko di 2022 gitu. Tapi ternyata semifinalnya diisi sama tim-tim besar gitu. Akhirnya begitu. Mm-mm. Tapi dia pertandingan menarik lah itu. Belanda seru. Ini lolos semifinal pertama lagi semenjak 2004, Iya. 20 tahun. Dan saya semenjak 2010 dia nggak pernah jauh ini ya. Nggak pernah. Ada nggak di World Cup? Kalau lolos grup di 16. Iya kan? Iya. Sejak Atau 2010 kalau nih, lolos ini turnamennya bagus-bagusnya lagi ya. bagus-bagusnya Iya. lagi. Udah kita pindah aja langsung ke pertandingan yang terseru nomor 400 yaitu Perancis lawan Portugal. Itu pertandingan seru sekali. Kita Tapi nobar enggak. guys, kita nobar di Summerecon Gading Serpong. Nobar Spanyol Jerman. Selesai jam 1.30 karena extra time kan. Kita kejar pulang tuh ke Jakarta, langsung ke Jakarta Selatan. Ngebut udah pokoknya mau nonton Portugal gitu. Akhirnya telat satu babak lah. Udah ngebut-ngebut taunya seru pertandingannya. Enggak lah, itu sebenarnya jahat juga bilang seru. Kalau mungkin Inggris sama Belanda ditukar sama sih lah ya. Inggris Jadi sama Belanda zong maksudnya? banget itu. Inggris kan pertandingan Inggris duluan, Heeh. baru Belanda sama Turki. Kalau ditukar Belanda duluan, habis itu nonton Inggris, 2 kali lipat zongnya. Nggak sebenarnya Sepak bola yang paling Portugal- membosankan itu di mana? Enggak lah, dibanding Portugal Perancis sama Inggris, ya better Oh, Portugal Inggris- Perancis Inggris lah. parah. Ya, maksud gue kita udah disuguhkan final Spanyol Jerman. Itunya yang Habis terlalu itu, bagus. Iya dengan mataharinya, dengan Iya, kameranya yang iya. lebih bagus posisinya. Terus tiba-tiba ke Portugal Perancis yang agak-agak loyo kameranya, Iya, jauh. jauh. menurut Terus gue tuh permainan. Itu game pengaruh guys, coba kalian terus komen. Gue Hmm. nggak tahu kenapa setiap nonton bola, kamera tuh ngaruh banget. Gitu, khususnya kayak kemarin tuh waktu kita nonton Spanyol Jerman, itu kan kameranya cenderung lebih zoom atau lebih dekat sama lapangan, lebih rendah lah, gitu kan. Jadi kita bisa ngelihat badan pemain, gerak badan, posisi bola, kaki. Pas kita nonton Portugal
Prancis itu jauh gitu lah, sampai satu lapangan kelihatan itu. Iya. Pemain jadi kecil-kecil banget, nah, itu ngurangin banget kenikmatan nonton gitu. Kalian setuju nggak tuh? Itu maksud lo kan? Iya. Terus Inggris juga dapat mataharinya, dapat kameranya lagi. Nah di pertandingan itu kita lihat ada beberapa perubahan ya. Gelandang Griezmann naik CM jadi penyerang lah ya. penyerang Enggak berubah sih. Itu. Enggak, Itu gelandangnya yang jadi berubah cuman karena Rabiot diganti. enggak suspend 2 kali kartu iya kuning. kan, jadi Tchouaméni, Camavinga, Iya. Kante. Iya, jadi Camavinga doang. Enggak kan, bukannya Griezmann biasa di tengah? Cuman ngubahnya dua depannya jadi 2. Iya kan? Mbappe sama Tuchel. Iya. Jadi Kolomani. Kolomani, sorry. dan itu yang pertama pokoknya gelandangnya jadi 3, gelandang tengahnya jadi 3, tambahan Griezmann di depannya. Terus yang kedua Thuram nggak main. Iya. Kalau Muani mungkin semangat, dia comeback di mana tuh ya? Yang ngasih Yang gol. Ya? lawan bukan Pas comeback, sebelumnya. lawan Belgium. Belgium kan, dia yang Iya. golin kan? 1-0 ya? Itu bunuh diri kan? Ugly win. Enggak, dia golin. Bunuh Ditendang diri. dari tendangan deflect. Tapi jadi bunuh diri. Oh, jadi bunuh diri. Kan Prancis cuma Mbappe doang golin. Oh, iya, Sisanya bunuh benar. diri. Jadi bunuh diri. Ya kan? Tendangan sampai sekarang. Iya. Mbappe dong. Sampai Mbappe doang. Wah. Makanya anomalinya ya kemarin pas Thuram starting, Muani masuk, Muani main bagus tuh. Kemarin Muani yang starting, Muani jelek, Thuram Iya. masuk, mainnya jadi bagus. Iya. Jadi emang gak ada Aneh. yang pantas jadi starter, udah Giroud Iya. aja udah. Dan jadi Mbappe next. sih gue pengen sorot sebenarnya. Mbappe kan ngomong. Mbappe jelek banget. Mbappe ngomong deh kan kenapa lo kayak maksudnya ada Oh, yang beda. ada dia ngasih alasan-alasan ya? Iya, bukan, yang dan dia bilang gue butuh orang kayak Pogba. Pogba, ya. Passing. Alasan. Jadi dia Paksi ya Pogba iya. supaya bisa Ya, running maksudnya in behind. yang kita bilang kemarin nggak ada passing yang Progresif. Iya. Nggak ada yang berani ngambil resiko. Kalau Pogba tuh berani. Oh. Jadi dia nggak harus turun jauh ke belakang. Di playing playmaker lah ya. Iya. Tapi untuk sekelas Mbappe nggak boleh dia ngasih excuse. Jadi kan alasannya dia ya sih emang nggak boleh sebetulnya. Iya. Cuman ya semua butuh alasan. Gue baca kemarin di Athletic, alasan Mbappe menurun. Pertama, preparasi timnas Prancis yang sangat pendek. Kedua, Semua dapat preparasi gitu. kurangnya menit bermain di PSG musim lalu. Ketiga, hektiknya proses transfer Real Madrid. Bang alasan. Lalu Idung yang kemarin. Udahlah, nggak boleh lu. Lu tuh Alasan. udah masuknya udah level dunia, udah level paling tinggi lu. Lu nggak boleh alasan, bener nggak? Golnya ya Gue baru tuh satu, ntar akhirnya gue penalti. diisi sama jadi the next Bang Dodo nih kayak gini nih. Nggak mau pensiun, ego. Tapi enggak lah, dia udah menang Pildun lah. Udah tenang hidupnya Oh deh. parah lo. Gue nggak ngebahas prestasi lo. Mbappe. Emang siapa Gua yang Tapi belum? Euro belum. Enggak, gue Yang belum ngebahasnya Ronaldo ya. karakter. Euro belum Mbappe. Hah? Iya. Euro belum. bener. Euro belum. Ya kan emang idolnya Ronaldo ya, pasti bakal ngikutin lah. Oh iya. Iya, idolnya Banyak video Ronaldo. mesra kemarin ya. Iya. Nah, itu balik lagi ke matchnya. Matchnya ya menurut gue alot pak ya. Alotnya gini loh, bukan berarti nggak ada kualitas di lapangan, tapi ya itu nggak ada daya gedor di kedua tim gitu Kaku loh. banget. iyalah. Secara taktikal kaku banget, Pak. Iya memang kalau itu nggak ada perubahan, dua tim itu nggak ada perubahan kan. Hmm. Cuma menurut gua jual beli serangannya better daripada Inggris sama ini. Jual beli serangan terjadi tuh menurut gua Iya, ketika udah fatigue Bukan sebenarnya. jual beli serangan Jadi sih, di enggak. akhir-akhir babak kedua, di pertengahan babak kedua tuh sama di extra time itu udah mulai tuh yang mulai udah pada capek, sistem udah mulai nggak berjalan, udah tuh mulai ngandelin serangan individu, counter attack, itu udah mulai seru tuh pas menuju Iya. penalti. Tapi di Tapi awal-awal tuh bener-bener kaku banget. Ya, tapi better maksud gua gimana ya? Gini, gue setuju maksud lo mungkin tidak ada total dominasi Iya. Nah, di kedua iya, tim iya, kan. iya, iya. Tapi kedua tim tidak menyuguhkan serangan yang galak juga gitu. Jadi Loh, cuma gantian pegang Malah di bola. game itu yang disorot kedua kipernya. Iya. Iya emang 5 save sih. 5 Mainyong save. 5 save, Costa 5 save. Costa. Iya, Costa dengan 4 save. Kolomwani recreate final World Cup juga. Oh iya. Iya. First time. Ada Iya, iya. sama Kebiasaan Diego Costa di. Kebiasaan tuh di depan. Maksud gawang. gue setelah gue nonton Spain Jerman emang drop, ekspektasi drop. Iya, Cuma drop. permainannya nggak yang menurut gue dua versi game itu Prancis better dari game sebelumnya, Portugal juga better dari game sebelumnya. Iya. Nah, Tapi lu sebagai gimana? Bukan pertandingan yang jauh ya sampai kayak Oh, bisa enggak. menarik banget, enggak. Cuman ya kedua Tapi tim sebenarnya- nunjukin Yang bikin kenapa gue merasa seperti itu karena ini Perancis lawan Portugal. Enggak, Pak? iya emang. Jadi ada ekspektasi di situ. Tapi Pak, menurut gua kita ngomongin extra time ya, full time yang 90 menit. Menurut gua tuh lebih seru match pas Prancis lawan Belgium. Menurut gue. Enggak lah. Menurut gua Belgium itu lebih parah lagi. enggak overall 90 minutes ya. Kita ngomongin extra time. Extra time memang karena udah fatigue apa segala macam, jadi udah sistem udah mulai nggak jalan tuh, udah mulai end to end tuh mainnya. Yang berapa kali tuh Prancis
nendang bolanya tuh ke kiri kan gitu loh. Dembele pas masuk lumayan Iya. galak sih, lumayan Iya. kacak, cuma finishingnya bapuk. Banyak tendangan yang tipis banget nggak ke kiri gawang tuh dari kanan. Ya udah, lu sebagai fans fans Le Bleu gimana nih? Lu pede nggak dengan permainannya seperti ini dengan kapten yang banyak ngeluh? Gimana lu? Kalau lu bisa andelin Kante doang sih, Bos. Ya Kante tetap kayak Kante, cuma gue pede sama bertahannya. Maksudnya salah satu yang gue sorot juga pertahanan Prancis lumayan oke. Bagus ya. Sebutin kalau- siapa defender? Khususnya fullbacknya ya. Sebutin defender siapa? Upamecano, Sebelahnya. Aduh. sebelahnya Upamecano ada Jules Theo. Koundé. Anda yang bilang the best. Ada- Ya, tapi defender gue mau ngomong sekarang. yang Iya. harus di-highlight itu bukan center backnya. Siapa? Dua fullbacknya bagus. Iya emang. Theo Setuju. sama Setuju. Kunde. Setuju. Tapi Saliba masa Tapi nggak emang disebut? Saliba recover bola Dia juga bagus. kuat banget. Bukan saya yang bilang. Saliba kuat banget. Mas gue ya 4 itu dengan dibantu Kante yang di mana ada pun ada. Ya menurut gue siapa lawannya Spanyol? Chouameni terlalu Ya bisa banyak. bertahan, cuma nggak bisa nyerang juga lawan Kunde Spanyol. lawan Nico. Cuma gini, kalau lawan Spanyol mungkin Theo lawan Yamal. gue ngeliat kelemahannya Spanyol itu ketika lawan Jerman, ketika counter, untungnya berapa kali Jerman counter dengan Thomas Muller di akhir, jadi nggak dapet. Iya, berapa kali Tapi adu kalau lari itu lo kalah. ganti Mbappe, selesai. Iya. Kelemahannya Spanyol itu sama kayak City, tinggi Iya. tinggi banget setengah lapangan sampai Defendingnya orang, agak kurang. dan orang terakhirnya Laporte atau Lenormand. Iya. Salah satu dari itu Lenormand nggak boleh main. nggak bisa main ya, Suspend. suspend ya. Yang suspend besok nih kita langsung match. Carvajal. Spanyol banyak. Kita ke suspend. analisa match Spanyol Prancis ya untuk semifinal ya. Lenormand bakal suspend, Iya. Carvajal. suspend. Cucurella. Cucurella enggak, Cucurella Nah. main. Yang bek kiri kan nggak ada deh. Cucurella. Oh itu Inggris ya, Inggris abis Heeh. kiri. Jadi sama Pedri cedera. Jadi kita akan ngelihat mungkin Olmo gantiin Pedri. Pedri whole turnamen tuh udah habis. Ah, Oh itu habis. Jerman yang habis ya. Ya, Jerman Kalau mah banyak Jerman lolos suspend. habis ya beknya. Jadi kita akan lihat Olmo gantiin Pedri udah pasti. Fix Olmo itu, fix. Jadi sub di Euro ini 5 kontribusi gol. Bagus ya emang. 2 gol 3 assist kalau nggak salah. Cuma kalau jadi biasanya pemain kayak gitu kalau starter dari Tapi enggak, awal kemarin kan starter hitungannya. Pedri baru menit berapa? Menit 9 apa? Apa? Pedri tuh jatuh. ya diganti menit berapa? Ah, itu langsung Olmo kan? Enggak lah. Pas main Iya. kan. awal Langsung Olmo. Langsung Olmo. Iya lu Langsung lupa. diganti, emang. Iya. Langsung Olmo. Pedri Di kan awal-awal main 9 menit langsung disikat sama siapa? Sama abang yang nggak boleh dapat kartu merah itu loh. Iya Wah, sih. itu Tahu sih. nggak namanya siapa ya? Itu Nggak tahu. Tony Iya kan? Montana mungkin. Tony Yang Legend Madrid. ngedorong orang pakai ini plus kakinya masuk tapi nggak dapat kuning itu loh. Enggak apa-apa lah itu mah. Hah? Itu enggak apa-apa lah. Ya Masa- pokoknya Pedri Masa pertandingan terakhir lo akan merah. expect Pedri nggak ada, ganti Olmo. Hmm, Lenormand ganti Nacho. berat. Ya enggak berat juga lah. Berat. Kemarin bagus juga kan aja. Nacho ya Bagus. sedang lah, Enggak. dibilang Bagus bagus ya lah. enggak? Ya oke lah. Terus Untuk di ganti. kanan yang aneh Carvajal nih, apakah Jesus Navas Cucurella lah kanan, kiri Grimaldo. kiri Grimaldo? Ya bisa sih, Serem sih Cucurella kirinya. bagus juga di kanan. Ya paling gitu. Ya buat lawan Mbappe ya lumayan Cucurella. Ya. Defense-nya kan oke. Gue kalau lihat Cucurella agak deg-degan. Nah, Kenapa? kalau dia ya udah, kalau pemain gue lebih suka tim gue nggak disorot orang gitu loh, pemain tim gue. Ya, nggak bisa lah. Smart. Dia bagus banget kemarin Iya, sama bagus, Euro bagus, bagus banget. Bertahan. Kemarin ya. penyerangnya Nah, sekarang kita bahas France. deh, sebelum kita bahas semifinalnya kita bahas dulu Perancis Jerman final yang kesiangan. Spanyol. Ah. Spanyol dia. Salah ngomong Spanyol lagi oleh Jerman. Alatas. Spanyol Jerman. Match yang sangat seru. Bukan hanya dari kualitas timnya, karena dua-dua tim ini tim yang giant gitu ya di kompetisi ya. Dua-duanya belum kalah kan, unbeaten. Dua giant di matahari yang masuk ke dalam stadium. Kamera yang sangat bagus ya kan, zoom. Panas. 12 apa 13 kartu kuning satu match. Open dua-duanya. Open. Gila sih. End Itu to mewah end. banget. Gila. Gila parah. Tapi di Gitu. babak pertama menurut gua, kenapa layak Spanyol menang? Di babak pertama Jerman banyak cacat. Ada beberapa titik lah cacatnya. Khususnya di wing play-nya Jerman. Raumnya bapuk. Berapa kali tuh ya di babak pertama kita lihat chance ada di Raum, crossingnya nggak jelas, cutbacknya nggak jelas. Malah lebih Atau lebih di Sané sama begitu. Ih, Sané Euro ini jelek banget loh. Sané Iya. underperform parah. Parah menurut gue ya. Karena mungkin ya itu ego kali ya. Ada dua penyerang baru, anak muda. Iya. Terus dia kayak mau nunjukin gitu. Padahal dikasih chance kan, dia di lawan Spanyol dia starter. Hmm. Sebelumnya lagi
lawan besar ini apa? lawan Denmark. Denmark starter gitu. Tapi ya begitulah. Dan Gimana menurut lu matchnya? Coba dong kasih. dan Neuer tuh di babak pertama berapa kali juga save yang sebenarnya bukan save yang bahaya Yang- banget tapi iya. on target gitu. Sedangkan babak pertama tuh yang gue highlight adalah menurut gue first, kalau dari sisi Jerman ya, first half best playernya ini nggak bias ya, lu nonton, menurut gue first half kayak Havertz berbanding terbalik sama second half ya. Second halfnya kayak Havertz the worst player on the pitch. Karena apa? Khususnya chipnya itu. Chipnya nggak clinical depan gawang, nggak ngejar, makanya itu jomplang. Jadi first halfnya dia bagus banget, Iya. second halfnya dia menurut gua worst. Full Krug juga masuk, nggak ngasih dampak yang Bukan nggak ngasih Masih dampak. lah. Enggak, Full maksud Krug gua itu sial. nggak dampak itu kan Itu- harusnya output. Lu kan striker nih. Enggak gitu. Maksudnya Karena kalau cuma ditepis apa segala macam, kayak Havertz melakukan hal yang sama, tapi Ya. nggak gol. enggak, kalau dampak tuh kesannya bola datang nggak bisa dieksekusi. Emang nggak gol. Bukan, nggak gol itu kan karena 1-2 hal gitu loh. Nah, apa? Ya depan apa ini menurut apa bedanya sama Havertz yang ngechip sama Full Krug yang depan yang di depan gawang tuh yang kena tiang. Nggak ada bedanya sama yang last Ya beda lah. chips yang umpan Beda terakhir. lah. Havertz sendiri enak. Itu juga Full Krug semua chance duel. Duel. dua tapi bolanya ngarah ke dia. Tapi duel. Yang tiang Havertz pertama, sendirian. yang pertama udah setengah tiduran. Iya. Nah, makanya gue bilang sama aja. Beda. Nggak ada bedanya. Beda. Enggak kalau menurut Full Krug gue tuh fight for the ball. Havertz nggak fight for the ball. Karena role dia bukan fight for the ball. Bukan maksud gua. Havertz udah fight for the ball udah, kalah. itu nggak usah dibahas. Ini game punya 4 anak muda. Ya. Iya, setuju. Punya Lamine, Niko, Yamal, Leeds, punya Leeds, Musiala dan Musiala, Williams. iya. Di babak Iya. pertama dua Spanyol nunjukin kelasnya banget. Iya. Di babak kedua Wirtz masuk gantiin siapa? Sané. Sané. Berubah, Jerman Berubah. punya serangan lebih Terus berani. Andrik juga masuk kalau nggak salah. Andrik ya. Masuk. untuk membantu ya itu supaya krusnya lebih karena Lebih Emre bebas. kayaknya kurang kerja Iya. keras. Emre jelek banget Iya, juga. Emre Ya, mungkin- Emre lost the ball mulu. Enggak, mungkin Jerman mau pakai Emre kayak punya Toni Kroos cadangan. Tapi nggak ada yang Bisa defend Nggak tapi ada yang bisa bisa jadi- passing-passing. tapi nggak ada yang bisa main kotor akhirnya. Yang Ya, main makanya akhirnya fighternya diganti kan. karena passing-passingnya Jerman di babak pertama ke depan ke final third-nya terlalu jelek dan Iya. Sané-nya jelek, nggak bisa kontrol, nggak bisa dribble, nggak bisa apapun. Menurut gua gue kira dia bakal jadi blunder ya ketika Nico sama Yamal tuh ditarik keluar. Sebenarnya tuh kalau Full Krug sama Havertz clinical aja depan gawang, Ya. abis tuh Spanyol. Ini pertama kali di hidup gue simpati sama Spanyol. Gue ngerasain 2008, 2010, 2012. Gak pernah gue nggak pernah simpati gitu. Karena terlalu dominan, terlalu overrated. Bukan overrated ya, mereka Enggak emang sih. gila banget waktu itu. Cuma maksudnya terlalu heboh gitu loh. Tapi Spanyol yang ini menurut gue ini Beda lah. warna baru, Iya. underrated. Dari ujung ke ujung underrated loh. Yang ini beda main 2008, Dari ujung ke 2012. ujung underrated. Pelatihnya by merit, orang yang berkarir dari bawah. Keren banget nih tim gitu loh. La Fuente. Emang kelihatan bahwa satu negara itu punya filosofi gitu. Kayaknya emang cara bermainnya diatur dari kecil gitu kan. Dan kebawa sampai major turnamen kayak gini, khususnya di midfield. Gue angkat kepala deh gue kalau midfieldnya Parah sih itu ya. Spanyol. Menurut gue yang perform dari awal sampai Rodri, Ruiz, waduh. semuanya di Dan menurut gua dia play to their strength juga, maksudnya kalau kita tahu biasanya Spanyol itu kan dominan sama midfieldnya ya. Bahkan kalau Iya. zaman dulu tuh sampai Silva sama Iniesta main di wing. Iya. Tapi dia tahu ada Lamine sama Nico yang Iya. bagus banget Punya gitu. pure winger ya. Punya Padahal pure zaman winger. itu gak punya pure winger. Jadi setup itu digimanain caranya supaya dua pemain ini perform kan. Dua pemain ini paling lethal dan Iya. berbahaya dan terbukti. Nggak, gue bakal bikin statement menurut gue bangsa dengan gelandang terbaik itu Spanyol. No debat lah gue. Itu. ya Udah lah. 20 tahun terakhir ya. Iya kan? Hmm. Spanyol gelandang udah Secara nggak usah quality ngomong. dan quantity. Sekelas Fabian Ruiz aja bisa begini. Cara mereka ngambil posisi, gerak badannya, ngambil ruang kecilnya, yang 3 pemain di dua kakinya Iya, gila loh. iya. Hah? Dan nggak bisa dipres sama sekali. Nggak bisa dipres sama Tengah-tengah sekali. nggak bisa dipres. yang 3 pemain sama dia di kecoh tuh. Iya. Anjir. Itu Keren itu sih. Iniesta banget anjir. Iniesta SQ Iya. banget. Iya. Kayak gitu tuh. Bola tarik ke dalam, habis itu tarik keluar lagi, 3 pemain bingung. Set pemain Jerman. Dan yang masuk nama Mikel Merina tuh nggak jelek kan, gue ngomong malah Iya sebelum di, dia golin. di Pasti Sociedad masuk. Ini pemain bagus. bagus. Loh, tinggi besar. Lo kasih long ball dia bisa terima lah gitu kan. Kontrol bolanya bagus. Dan lu tau nggak ada fun fact juga nih, dia itu bokapnya dia, gue lupa nama siapa, Merino gitu, ngegolin juga di stadion itu
pas tapi di klub. Iya, yang gol yang dia Yang di selebrasi selebrasi di muter kan? corner. Iya. Gue baru tahu juga itu. Keren ya? Keren parah. Itu harusnya final guys. Tapi paling bapuk Jerman Spanyol juga menurut gue keren satu, Ferran Torres. Wah itu parah itu. Itu Bapuknya Itu nggak parah, usah dihitung. parah. itu parah. ordal Itu itu ordal. karena Itu ordal sumpah. apa ya, anaknya kan pacarnya dia anaknya Enrique. Oh gitu. Iya, Oh si parah. Sira itu, Martinez. iya, parah itu. Parah. Bagus sih buang sama City. Ordal. Ah itu parah sih. Gak jelas ya. Kenapa dimainin PSG? Adu lari kalah, nggak Nggak, berani, syuting nggak bisa. Berani. Iya, jelek banget. Nah di Barca pun gak starting, selalu tujuan dia masuk bener nggak by merit juga menurut gue. Dia tuh Akademi City ya? Apa La Masia baru ke City sih? Nah nggak tahu gue. Ya, Dia- peduli kayaknya gitu. Hah? Nggak. Kita nggak Iya. peduli sama dia juga sih. Mau Jelek. Udah lah itu match. Yang terakhir kita bahas si terzeru Starboy, Inggris Swiss. Bukayo Saka. Gua ngelihat formasi kan sebelum mulai 3 back. Wah, Southgate dapat ilham nih. 3 back, main wing back. Saka left wing back. Nggak Saka right. Keren. Ntar dulu. Bukan di ininya, On paper. on paper. Oh. On paper Saka left wing back. Ini sebelum official line up Sebelum ya? mulai. Sebelum Enggak line up. official ini. Di wingback enggak Iya, Saka enggak di- official di kiri. Official ini 10 jam 10 malam. Saka left wing back, Trippier right wing back, 2 gelandang serang. Foden Bellingham, striker Kane. Wah, cocok nih. Kenapa? Menurut gua problem Inggris selama ini di kanan. Di kiri, bukan di kanan. Kanan enggak pernah bermasalah. Kiri bermasalah. Kirinya diakomodir sama Saka. Iya kan? Trippier balik ke habitatnya walaupun gua kurang setuju. Bisa mainin TAA gitu kan, maksudnya yang Iya. fresh lah. Tapi enggak apa-apa lah. Trippier balik ke naturalnya dia di kanan. Asyik nih. Main sama aja tuh. Saka di kanan juga. Saka, Goblok. Foden semua di kanan. Saka di kanan sama Foden, Trippier di kiri sama Bellingham. Ya Sendiri. sama aja, Itu kirinya mati itu lagi. buat ngeco. Tuh lu nggak tahu, itu strategi buat Ini strategi ngeco. penalti juga. Buat ngeco. Penalti apa? Penalti Inggris kemarin kan heboh kan? Apa Yang namanya? diacak. Tony. Diacak. Oh yang dari botol. Bukan Oh. yang diacak. Yang keeper. Takernya diacak. Oh. Sama. Gue gak tau ceritanya gimana sih. Ya, kayak gitu. Cuma baca doang sih katanya Hmm. pas mau penaltian kan orang udah punya list pasti kan. Setiap Iya. tim tuh punya. Ya, Apa? yang itu harusnya TA harusnya Rice gitu. Iya. Kata TA Rice gak berani. Emang TA dia ngomong ke keluarganya. dia nggak ngomong Rice ya. Iya, Dia ya nggak ngomong. udahlah tuh siapa? Iya, dia nggak. 5 tuh Rice. Dia masih banyak gak harus Rice. Enggak, 5 itu Rice. Oh, ini orang hasutnya gila nih orang. Dia gak mau ambil bebannya, ya udah. Ya enggak Rice dong. Lu Ya, enggak sekarang enggak gini. pasti Rice, bisa jadi yang lain. Ya sekarang wajar juga kalau TA yang ngambil. Karena apa? Capek, Pak, di framing Loh. lu. TA ini juara UCL, juara EPL. Ya wajar, lebih punya mental daripada Rice, wajar. Tapi framingnya jangan Rice Rice pernah nggak mau ngapain? dong. Itu yang ngasih Rice loh. Golnya Saka. Joe Moutinho juga Jo- gak mau. asis. Dipaksa CR. Ya boleh Seorang dong. gelandang ngasih bola ke winger, wingernya usaha cut inside dibilang asis. Iya sama kayak Ya, Busquets asis lah. ngasih Messi. Tapi sekarang Asis Sama Busquets Oh, kasih berat Messi nih. kan asis. Gimana? sampai mana tadi tuh? Fokus di sono. Fokusnya framing mulu sih gila. Ya Makanya udah. mati Match-nya gua dia. udah. Match-nya menurut gua enggak, ya memang Nggak lebih ada. baik daripada Inggris berapa match sebelumnya, tapi belum Sama. levelnya. Lebih baik. Ya lebih baik sedikit menurut gua. Sama. Enggak ada fluiditas sedikit mengalir bola gitu Ya, kan. sama kayak terakhir. Tapi ya blow on-nya nggak beraniannya stuck. Winger-wingernya kurang berani take on, gelandang-gelandangnya kurang berani ngasih progressive pass, kombinasinya juga nggak jalan. Kenapa? Karena nggak berani passing kalau nggak pasti nyampe. Ya, Jadi itu gitu sih. problem Inggris menurut gua. Jadi bola kebanyakan di final third aja udah ngambang kanan kiri Iya. kanan kiri. Yang akhirnya Swiss berani ngambil momen di babak kedua itu ya. Mbolo ya. Embolo Iya kan? 75. Ya, layak tuh, layak banget. Dan lagi-lagi nih gue tekankan tuh, kenapa sih Southgate tuh nggak berani bench Foden gitu? Gue Ya, pingin iya, jelek banget Foden. Palmer main coy, Jelek banget. Cole Palmer. Lu lihat Cole Palmer main baru 3 menit ya. Mainnya langsung lebih fluid Iya. menurut gue. Dan Langsung dia lebih berani fluid. progressive pass. Dan Palmer. iya. Palmer tuh gue nggak tahu ya, somehow dia tuh bisa jadi playmaker. Progresifnya masih enggak ini. Ya, Ya, tapi- dibanding yang lain. tapi Iya, vi- cuma lebih berani panjang. Tapi Iya. Tapi ke samping visinya, kemarin belum tapi pernah. visinya tuh dia breaking the lines gitu. Iya. Iya. Palmer Berani, tuh berani panjang. Bisa ngebongkar low block gitu. Sekarang loh. lu bayangin kalau dia disandingin sama teman-teman yang apa ya, yang bisa cover dia lah.
pasti jalan tuh yang lo maksud, bola ke tengah apa. Dia aja kemarin tuh harus jagain dirinya, ngerti gak sih lo? Gitu loh. Jadi susah buat dia gitu. Dan lu lihat statement gue di berapa episode yang lalu, gue pingin Saka Palmer main. Iya. Lu lihat kan? Makanya gue bilang Saka tuh nggak bisa dipindahin ke kiri. Mungkin on the match lu bisa. Enggak, lu nggak salah statement. Enggak, kalau pakai Statement wingback, gua, kalau menurut emang gua, kayak pakai wingback bisa. Iya, bisa enggak? Maksud gini, maksud gue adalah akan sangat sayang ketika lu nyoba nyerang dari sisi kanan, tapi Saka lu taruh wingback. Kalau sistemnya adalah lu mau menjaga kestabilitas permainan, lu mau lebih ngontrol permainan, oke lu naruh Saka di wingback itu menurut gua bagus. Buat balance of the team gitu. Buat iya, tapi ketika lu posisinya lagi nyerang, apalagi dia nyerangnya tuh spesifik dari sudut kanan. Lu lihat ya Saka kemarin gol tuh apa? Karena emang Saka bisa kayak gitu. Dan dia, tapi gue keselnya apa, dia beraninya baru di akhir-akhir. Ya Maksudnya karena dari awal dia nyoba kayak gitu. Karena kan dari awal kan dia mainnya enggak. Ya gue respect ya. Babak pertama Maksudnya dia bagus yang banget, nyelamatin Inggris, tapi babak pertama dia bagus banget. tapi Bagus banget. gut itu ngambil resiko itu nggak dikasih, nggak dijalanin sama dia sampai dia ngegolin. Sampai ngejar itu kan. Sampai ngejar gitu lah. Harusnya dari awal berani aja udah. Dan dia punya kemampuannya kan. Karena Ya, tapi kalau gol kayak gitu maksud gue ya itu bagus golnya ya. Enggak nyelepelein Saka ya. Cuman ciri khasnya Saka gitu tuh cut inside itu maksud gue Foden gak bisa. Ya. Jadi Saka di kiri itu bisa jadi opsi lain yang lebih better maksud gue. tapi kalau Foden jadi winger tapi lagi Foden tuh nggak dari kanan, Pak. Foden itu dia Dia inside winger. dia tuh Foden selalu itu mainnya kayak gitu loh kalau di City Iya, iya. tapi Nah, dia kalau- selalu dari tengah atau dari kiri. Kalau lo mau tahu dia di CAM sama Bellingham di kanan ya, dia kan kanan CAM kanan. Sama Palmer mendingan yang bisa swipe, bisa tukeran. Saka Palmer kan? Saka di kiri. Sebagai obat nih di kiri udah Hmm. fix punya dia sendiri tuh kiri. Palmernya wing, Fodennya sama di kanan. Foden, Iya. CAM. Karena permainan itu mereka bisa tukeran. Gue sampai detik ini Terlalu tuh baik kaki kidal mas. Itu problem. enggak, gue sampai detik ini tuh nggak ngelihat Palmer di kanan tuh suatu hal yang efisien. Gue nih suka banget sama Palmer, tapi kanan tuh bukan posisi Lo tuh dia. pakai siapa? Palmer Mendingan- Palmer oke, Foden lu mau itu lo taruh bisa Foden. anggap kayak DB sama Bernardo Silva di Iya, City. mendingan Fodennya di kanan, Pak. Palmer tuh jangan di kanan. Palmer tuh maksud efektif di gue, tengah. Kalau pakai Foden Sayang banget nih sama orang. Palmer Ini maksud orang gua, bagus banget, Pak, Gini. untuk di posisi kanan, di Iya, posisi maksud tengah. gue Saka sama Palmer di kanan. Foden sama Palmer di kanan. Itu obat banget maksud gue. Kirinya udah punya Saka sendiri. Ngerti nggak? Gini maksud papa. Karena gini. Palmer bisa masuk ke tengah, ini bisa cut inside kayak Saka kemarin, bisa yang tak. Lu tunjukin ciri coba. khasnya begitu. Tunjukin gol gue di City ntar off cam deh. Yang Foden golin dari sisi kanan. Foden tuh ngegolin selalu dari sisi midfield tengah ya, bukan Iya RW. maksud papa Iya, itu tapi- bukan RW. Maksud Iya, papa tapi di sini- kombinasi kan pelapangan tuh bisa dibelah dua kanan dan kiri. Iya. Maksudnya ini kan problemnya Inggris, semua pemain kreatifnya berkaki kidal. Iya. Otomatis ada konsekuensi sama natural positionnya, dimana kalau dia main di kanan tuh lebih enak. Iya. Oke. Dan ada 3 orang nih, Saka, Palmer, Foden. 3 orang kan? Iya, Kita punya bener. 3 orang kan? Setuju. Yang dari ketiga ini yang bisa ngasih balance ke kiri cuma Saka. Iya. Anggap nggak? Tapi sekarang nih, Shaw kemarin udah main. Enggak, Jonko. Ini Iya, bahas dulu. Iya. Yang dari Shaw udah main. ketiga Saka doang yang bisa yang punya defensive quality. Iya. Nanti nggak? Oke. Jadi yang diakomodir, yang harus, gua nggak ngomong ini ya, berkorban lah buat negaranya. Kalau mau itu Saka. Iya, berkorban. Coba Gitu kalau loh. kemarin Saka tuh di kiri, Foden di tengah ngapain? Kemarin tau gak lo pas Saka mau nendang? Maksud papai Foden Saka di kiri kan. Nanti di posisi kanan, di luar main Palmer, di dalam main Foden. Foden nih, oke, gue setuju ide lo, Pak. Jadi kayak Odegaard sama Saka. Enggak, gue setuju ide lo. Tapi Foden ini nggak perform di Euro. Buat apa lo main pemain yang nggak perform? Kok Bener juga sih Pak, Foden bener. jelek banget Pak. Foden nggak perform. Dengan Bellingham. Memang Ya, nggak perform. ya udah, keluarin Kenapa? aja, Lo harus keluarin. tahu kenapa. Karena dia out of Satu-satunya position. pemain yang out of position dia doang. Tapi kemarin Kemarin enggak. Kemarin enggak. Kemarin Ya enggak. kemarin kenapa? Karena dia nggak bisa ngelebar. Lo Gila. lihat Jadi Lo- Foden ini harus diakomodasi ini kayak Ronaldo tuh. Iya, enggak fair. Kayak nggak bisa lah, Ronaldo. lo nggak bisa Ya, kayak ngamuk-ngamuk. gitu, nggak Pemain yang bisa. paling diakomodir sama Inggris siapa? Siapa? Saka. Tidak disentuh, tidak pernah berubah. Cuma karena darurat nggak punya back kiri tiba-tiba mundur, Dia prit balik ke kanan lagi. Jadi ini narasinya adalah yang paling dikasih ini adalah Saka, tapi Saka lebih sering main di posisi lain juga. nggak ada, baru Kita cuma di back ngomongin- kiri doang karena darurat. Dari Euro kapan, dari match kapan juga dia lebih sering main out of position daripada Foden. Ini cuma gara-gara nggak ada Rashford doang. Maksudnya ini Gara-gara biar nggak ada semuanya Rashford nyala. doang. Kan Southgate pelatih yang nggak mau ganti pemain bintangnya semua. Ya, mau main semua nih. Mau main semua nih. Tapi harus cari balance-nya. Ya cari yang nggak bisa, yang mainnya paling jelek, Foden keluarin.
Fair Terus dong. ganti siapa? Palmer masuk, Palmer kanan, Palmer Saka di kanan. Gue selalu bilang Kiri kayak gitu. tetap pincang kan. Iya. Kiri Kan tetap masalah pincang. kirinya lobang nih, Mat, dari awal. Dia masukin siapa kayak Gordon kayak siapa Gue kayak bingung kenapa enggak pernah nyoba Gordon Iya. kayak siapa. Maksudnya ngapain lu belain orang yang nggak perform di Euro ini, masuk jadi subs, lu masuk jadi subs, jadi hero, perform next matchnya. Ini gue nothing personal against Foden, tapi lu emang jelek Euro ini. Ya emang jelek, semua jelek. Ngomong ke fan City dong. Iya, Ngomong dong ke fan City. lu emang dong. jelek Ayo, Euro ini, ayo mau kayak dong. gimana? Ah. Lu mau maksain pemain yang jelek, TAA aja main jelek langsung dikeluarin. Ya enggak? Itu ya enggak ada apa-apaan. cuma Saka pun hype kalau doang. jelek keluarin aja silakan, tapi Saka buktinya kan masih useful dan dia perform golin. Foden ngapain? Starboy. Kalau mau apa sih? Dia enggak berubah apa-apa. Gitu-gitu Tapi aja. Lu main di situ. Iya, gitu-gitu Iya aja. tapi yang Iya begitu iya, ya perform ya wajib dia perform. Orang udah main Nah, di iya. winger, lo nggak disentuh. TAA berubah jadi di midfield yang bukan ininya anggap yang pernah dicoba-coba ya pernah berhasil pernah gagal ya gagal sekarang Kemarin di ganti. kiri. Aneh gila mainnya. Lu tau Maksud gak gue- Pak ya, kenapa Saka kemarin man of the match selain golnya? Di posisi dimanapun dia ditukar-tukar di match itu, dia perform well. Ya itu maksudnya Ya, yang Saka dimanfaatin being Saka. itunya. Nah iya, tapi maksud gua adalah lu tuh Southgate ini harus tahu di fase match itu lagi posisinya apa. Lu misalkan lagi nyerang nih, lu lagi ketinggalan, lagi mau nyari kebuntuan. Ya Saka lu taruh di kanan karena disitulah Saka paling efektif. Ngerti gak lu? Lu lagi ngejaga balance, misalkan lu lagi menang 2-1, lu lagi defense against Switzerland, lu ngejaga balance, ya Saka taruh di kiri. Itu kan rotasi pemain in the match doang, Pak, tapi momennya tuh harus Ya udah gini, dapet. coba Ngerti coba nggak maksud gue? coba Gue ngerti. ini Ya kan? nah ntar gue kurcutin dikit nih sebagai babak terakhir episode ini. Ini kan besok Inggris lawan Belanda. Belanda. Ya udah, yang terbaik gimana formasi? Saka Palmer di kanan, Foden out. Udah titik. Foden Oke, Kalau sekarang gini. Jadi dia jomplang masalahnya. ya Iya. Pak Kirinya Foden Inggris di mati total. Kirinya, loh. kirinya. enggak Pak, lu harapin dari Foden di kiri. Gue tanya sama lo ya. Foden ini kan defensifnya jelek. Lu di kiri pun nggak perform. Lu selalu memaksain Foden di sisi kanan Yes, Foden yang kan naturalnya yang kanan. iya, tapi dia nggak lebih bagus dari Palmer. Gue sebut Palmer pertama, Palmer and Saka. Dia nggak lebih bagus di Euro ini. Foden yang out. Foden apa? Defensively dia jelek. Di kiri dia nggak jalan. Ya ganti Gordon kayak siapa kayak main. Kanannya Palmer. Anggap gini deh. Anggap ya. Buang Foden udah. Nggak, kita berandai-andai yang gaji FA ini selama ini yang ngasih duit Premier League donaturnya. Iya. Dan Premier League mau branding pemain terbaik harus main. Anggaplah kita berandai-andai aja. Foden wajib main. Gak bisa di drop. Gimana lo akomodir Foden? Ya udah kalau gitu, ya udah mau gimana lagi? Gimana? Ya kalau Formasi kita gimana? di kacamata Southgate, Palmer pasti akan di bench. Ya. Kalau kita kacamata Berarti Palmer Southgate, kalah kan? Palmer yang mana gue nggak setuju sama sekali. Ya. Palmer harus starting. Berarti Foden main sama Saka. Ya mau nggak mau. Mainnya di mana? Ya mau nggak mau kayak kemarin berarti. Mungkin kalau dia masih main 3 back ya pasti Foden sama Saka di kanan. Itu perspektifnya Southgate ya. Ya. Ya, tapi berat ya. Berat Saka berat loh ini. Siapa? Saka berat. Kenapa beratnya? Enggak tahu maksudnya dengan semua kegunaannya harusnya dia enggak tahu ya. Iya. Southgate juga enggak paham sih gue. Kalau emang Dia kemarin besok sempat jadi lawan left back kan sebentar kan? Left back, right back. Enggak. Di match kemarin. Iya, left back, right back semua Nggak, kalau dijajal right back sama kan dia. right back emang dari kan awal. pakai wing Iya, back. iya, makanya. Jadi wing back. Makanya Dia jangan sempat di jauh. kiri juga kan? Sempet. Bagus banget dia di kiri. Emang bagus. Enggak mau. Enggak tahu gue enggak paham. Mungkin di belakang lu- ini bench tuh Southgate berdiri ini fans Arsenal semua. Iya, Pas taruh mungkin, kiri, oke, oke, wow. Ya oke. udah gini, udah gue tanya sama lu, kalau kemarin Saka di left back bisa Berat. gol nggak itu? Ya enggak. Siapa? Iya, Bisa mungkin gol bisa lah, gol bisa. dari proses lain. Iya. Enggak harus proses kayak gitu. Tapi faktanya yang golin siapa? Yang Ya, kalau individual faktanya siapa? justru- Ya masa lu mau menang lawan Belanda pakai individual lagi? Ya turnamen, nama turnamen lu mau Champions Oh, League mau apa lu butuh individual. Gitu loh. Ini Dan gua kasih tahu ya. pemain Enggak apa-apa ya, terus. Dan pemain? dari Saka yang bisa paling perform di kanan tuh Palmer dan Saka. Udah itu, that's it. Menurut gue. Kalau Apa? dia main 3 back lagi besok lawan Belanda, gue kasih tau Saka nggak bisa nyerang. Kenapa? Karena kita lihat ya Nathan dari Ake. Nathan Ake sama Gakpo di kiri. Oh iya. Dia main 3 back. Dia harus Oke, ada cover Walker. Gakpo. Iya. Dia kalau main Walker sama Saka tinggi, selesai. Di Kodi kanan, berdansa, Kodi. Jadi di yang- kanan ada Dumfries sama anggap Bergwijn lagi. Hmm, Dengan dua-duanya pasti tinggi juga. hmm. Dumfries pasti jadi outside winger, Dumfries jadi inside. Terus lo mau pakai ya mungkin sorry, kalau Dumfries lu Tapi kita kanan, sekarang harus tetap luar, kita harus take Bergwijn into dalam. consideration show udah ada nih. Jadi kita harus tetap nggak masukin show. ada. Kemarin itu karena mau ngejar, Iya, tapi dipaksa kan tinggi kenapa? Iya. Disisain center back asli cuman
Stones, Iya. Walker sama Naik. ya. Ya, Jadi tapi bisa kita bisa tapi bisa kita nggak menutup kemungkinan, Pai. Loh, Kalau emang. show Cuma bakal gue yakin bakal dimainin. bakal dimainin, cuma gue yakin dia nggak bakal dari awal. Dia pasti pakai Trippier lagi. Apa Karena- sih Trippier parah loh. Kondisinya mungkin Jelek banget. ya mungkin Southgate punya misanan sepupu 2 kali apa gimana sama Trippier nggak tahu lah. Ada prediksi cepat semifinal. Inggris Belanda siapa yang lolos? Prancis Spanyol siapa yang lolos? Final Prancis Inggris gue. Sama lagi otak gue. Cuman Prancis Belanda Inggris gimana sih? Menurut gua Spanyol akan play better than Demi France. apa Prancis Inggris? Menurut gini, inilah. Dua tim bapuk bakal di final. Iya, Kan itu gua that's bilang. it. Menurut gua Spanyol akan bermain lebih bagus daripada Prancis, Tapi kalah. tapi kalah. kalahnya sama yang gue bilang tadi. Yang Muller nggak bisa Mbappe. lari, ganti Iya. Mbappe atau Dapat chance lagi Dembele ya. atau Colomwani. Karena defensively Prancis ini kuat Buat dan statistically Prancis nggak perlu gol banyak untuk nyampe semifinal. Jadi Iya. momen-momen bunuh diri, Kalau Inggris konyol, Inggris dan penalti. Belanda Inggris Belanda mungkin akan lebih seru menurut gua. Menurut gua akan seru karena Belanda bisa ngebongkar Inggris, yang otomatis kalau Belanda golin, Inggris akan main terbuka. Jadi bakal mungkin matchnya beda. Kalau kemarin Swiss kan gue lihat agak defensif Iya. lah ya. di babak kedua dia Iya agak mulai defensif ya. nahan. Nah menurut gua Belanda akan ngebikin Inggris lebih terbuka gitu. Jadi matchnya mungkin lebih even, lebih rata. lebih rata, bakal Dan mungkin iya. gol bisa 1-1 2 sama, mungkin bisa gitu ya. Dan dua-duanya Menurut tim yang kayak perjalanannya ngejar semua ya. Ya. Iya ngejar. Inggris 2 kali balik kan comeback. Hmm. Belanda mulai lawan Austria comeback walaupun ujungnya Hmm. kalah. Terus setelahnya kalah 1-0 dulu, balik 0 balik. Iya. Jadi menurut gue antara Inggris atau Belanda kayaknya yang mimpin yang gak lolos. Yang awal duluan gue ini gak lolos ya. Dan lu di match-match gitu kan tiny details ya. Menurut gua tiny details itu adalah Spanyol nggak ada Lenormand. Itu menurut gua bakal impactful banget. Menurut gua Nacho is good tapi Ya enggak. Carvajal juga impact. Oh Carvajal jelas. Carvajal Jadi banget. details kayak gitu mungkin kalau full tim kita bisa lihat sampai extra time gitu-gitu, tapi Kalau dia pakai Si nafas lawan Mbappe Prancis yang bubar. suspend siapa? Inggris siapa? Inggris tuh kemarin siapa ya? Coba Lupa. kita Inggris cek ya Guehi sebelum balik. tutup. Guehi main. Guehi main. Siapa lagi Inggris? Kayaknya gak ada yang miss deh Inggris. Harry Kane enggak. Harry Kane kemarin kram katanya. Apa cedera tuh? Tapi Iya. Harry Kane emang udah wajib lah, udah ganti juga. Kebanyakan turun, capek nggak bisa ngejar naik. Lihat gak penaltinya Ivan Toney? No look penalti. Lalu sama kayak Bruno. Dari Spanyol, ini laga Spanyol lawan Prancis ya. Spanyol yang out, Pedri cedera, Carvajal Lenormand suspend. Prancis nggak ada, bisa full team. Untuk Dari kemarin ya Belanda, full tim nggak ada bedanya tuh tim. Belanda Inggris nggak ada yang suspend. Dua-duanya. Berarti, Berarti full. berarti Apa di final nih mereka nih. Nggak Bakal ada selesai. Pastilah ada yang kuning. Sebenarnya Inggris Belanda agak sulit diprediksi sih. Cuman yang gua nggak tahu feeling gua Prancis nih Lolos. lolos. Karena enggak, justru karena itunya. Karena dia tuh bermain tuh rapih banget. Rapi jelek, ngerti gak sih? Iya ngerti. Rapi tapi jelek gitu. Iya ngerti. Ya udah gitu aja kali ya untuk hari ini. Kita bakal update mungkin sebelum semifinal ada satu konten lagi, mungkin konten susun line up kali ya. Jadi kita akan bikin line up terbaik di semifinal. Nah setelah itu kita akan masuk ke review semifinal dan preview final. Habis itu kita selesaikan ini Pesta Bola Eropa 2024. Untuk kalian jangan lupa subscribe Grombol, nyalain notification bellnya. Bisa bantu kita di Saweria, linknya ada di deskripsi. Jadi kalau mau barcode juga ada, di link deskripsi juga ada. Untuk bantu kita ganti mic, mudah-mudahan sebelum IPL mulai kita udah ganti mic, oke? Gitu aja kali ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Let's go.